kamu harusnya jangan mengambil sikap terlalu keras menghadapi rencana orang tua saya. Itu namanya kan bersikap keras, tapi bersikap jelas dan tegas. Kalau dari awal saya sudah bersikap lunak, berarti saya memberi peluang untuk dijajah. Mereka bukan menjajah, Sandra. Mereka menawarkan yang terbaik. Yang terbaik bagi mereka bukan berarti terbaik buat kita. Apalagi buat saya. Pokoknya saya nggak mau hidup kita diatur sama mereka. Mereka itu orang tua saya. Terserah kamu deh. Kalau kamu ingin lebih membela orang tua kamu, silakan. Apa maksud kamu? Kalau kamu belum siap untuk menjalani hidup dengan cara apa yang seperti saya inginkan, ya udah, kita pisah aja. Saya siap menjalani hidup seperti yang kamu inginkan. Tapi tolong, jangan ancam saya untuk pisah. Saya sayang kamu. Kalau orang tua kamu berbeda pendapat dengan saya, kamu akan berpihak sama saya. Iya. Saya juga sayang sama kamu. Papa nggak usah mikir terlalu jauh. Anak muda yang baru lulus sarjana kayak Sandra memang sering merasa dirinya seperti di awang-awang. Sehingga kesannya seperti sok tahu. Papa nggak suka anak keblinger kayak gitu. Sifat keblinger itu cuma sementara kok, Pa. Mirip seperti anak ABG. Udahlah, Pa. Kita ngalah aja dulu. Nanti kalau Sandra sudah jadi bagian dari keluarga kita, pelan-pelan juga dia akan terpengaruh sama cara keluarga kita berpikir, cara bersikap. Saya yakin pelan-pelan pasti dia berubah. Yang paling penting, Raja bisa bahagia, Pa. Mungkin Papa sudah terlalu tua untuk bisa mengerti anak muda zaman sekarang. Enggak juga. Hanya Papa sekarang terlalu fokus sama dunia Papa. Ya mungkin karena keadaan ekonomi yang memaksa Papa sebagai pengusaha untuk bersikap begitu. Supaya bisa survive. Mungkin. Papa mau kopi. Anak ini seperti utusan Tuhan yang bisa membawa ketenangan dan kedamaian di rumah ini. Mas masih memikirkan masalah tadi. Bagaimana nasib kita jadinya kalau kita tidak punya anak seperti Dewi? Ya, mungkin Tuhan memang sengaja mengutus dia untuk membawa
kebahagiaan dalam hidup kita, Mas. Itu yang barusan terlintas dalam pikiran saya. Mbak? Ya, sebentar. Boleh saya masuk? Mbak, gimana reaksi Papa setelah saya mengajak Sandra pergi? Menurut kamu, kira-kira reaksi mereka gimana? Ini zaman reformasi, Mbak. Seharusnya Papa bisa menerima perbedaan pendapat. Sepertinya Papa sama Mama nggak setuju sama Sandra. Kalau Papa dan Mama nggak setuju sama Sandra, terserah. Apa maksud kamu bilang terserah? Pokoknya saya akan menikah sama Sandra. Setelah menikah, saya akan meninggalkan rumah ini. Kamu ini kok lucu sih? Kamu bilang sekarang zaman reformasi, zamannya orang menerima perbedaan pendapat. Tapi ini kan lain, Mbak. Apanya yang lain? Ini masalah perasaan, Mbak. Pokoknya saya cinta sama Sandra. Raja, Mbak tadi cuma bercanda kok. Mama sama Papa tadi cuma kaget aja. Sebenarnya mereka sudah mempersiapkan semua untuk pernikahan kalian. Akhirnya mereka setuju kok. Mbak bercanda yang lucu ah. Abis kamu datang-datang udah serius banget sih. Terima kasih ya, Mbak. Makasih untuk apa? Saya yakin Mama dan Papa setuju. Semua pengaruh dari Mbak. Mbak lakukan ini demi kamu, demi kita semua. Mbak tahu nggak? Saya sering mikir, saya adik yang paling beruntung di dunia ini karena punya kakak sebaik Mbak. Terus kenapa tadi kamu kepingin keluar dari rumah ini? Sorry Mbak, tadi saya agak emosi. Kamu tahu nggak? Sikap emosional itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu, kapan saya bisa menikah sama Sandra, Mbak? Keputusan itu ada di tangan Papa. Dan tergantung gimana cara meminta Papa untuk membuat keputusan. Pernikahan antara saudara Raja bin Baskoro dengan Sandra binti Rudianto segera dimulai dan akan langsung dinikahkan oleh ayah kandung daripada calon mempelai putri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan anak saya Sandra binti Rudianto dengan Raja bin Baskoro dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah seuntai kalung emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sandra binti Rudianto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas berupa suntai kalung seberat 50 gram tunai. Saksi, sah? Sah. Saksi? Sah. Hadirin semua, sah? Sah. Barakallahu Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah akad nikah, sebagai suami diwajibkan mengucapkan siktak talik. Untuk itu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya Raja bin Baskoro, saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami
dan akan saya pergauli istri saya bernama Sandra binti Rudianto dengan baik menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya mengucapkan islak talik atas istri saya itu seperti berikut. Sewaktu-waktu saya 1. meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu. 4. Atau saya membiarkan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak pengurus pengaduan itu. Dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut. Dan istri saya itu membayar uang sebesar 1.000 sebagai ikhwal kepada saya. Maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang ikhwal itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid Pusat untuk keperluan ibadah sosial. Jakarta, 14 Oktober 1999. Saya bahagia sekali. Akhirnya semua berjalan sesuai dengan keinginan saya. Dan yang saya inginkan akhirnya terlaksana juga. Apa keinginan kamu? Saya rasa sama seperti kamu inginkan. Siapa? Mbak. Sorry ya, aku ganggu sebentar. Ada apa, Mbak? Ada urusan kecil. Aku pinjem istri kamu sebentar ya. Mbak dia mau ngapain sih? Mau tahu aja sih, ada aja. Mbak punya beberapa perhiasan. Kamu pilih deh, terserah. Yang mana aja. Ini sebagai kado dari Mbak buat hadiah perkawinan kamu. Ya. Urusan kado kan bisa besok, Mbak. Sandra kan tinggal di sini. Mbak, Yuk. sorry ya Mbak ya. Kemajuan kamu pesat sekali, Surya. Dari hasil lab saya lihat kolesterol kamu jauh menurun. Kemudian belakangan tekanan darahmu bertahan normal. Jangan kamu kira bahwa semua ini karena kamu, Iqbal. Apa kamu juga ke dokter lain? Saya tidak ke tempat dokter lain. Ya, kalau saja sejak dulu Arya mengenalkan Dewi Fortuna kepada saya mungkin juga tidak memerlukan kamu. Siapa Dewi Fortuna kamu? Calon istri Arya. Ami. Ya, betul. Dia bidadari pembawa keberuntungan.
Saya setuju sekali dengan Arya kalau dia menyebutnya Dewi Fortuna. Pujian ini bisa jadi beban berat buat saya. Ini untuk Pak Dokter. Terima kasih. Dan ini untuk Opa. Terima kasih sayang. Dia begitu lahap minum jusnya. Apa Anda campur dengan wine? Iqbal, dokter yang baik bukanlah dokter yang memaksa untuk patuh, tapi yang bisa membujuk pasiennya untuk patuh. Melihat kemampuan Anda menangani pasien keras kepala ini, saya jadinya ingin mengangkat Anda untuk menjadi perawat kepala di bagian jantung di rumah sakit saya. Pujian itu menyenangkan hati saya, dokter. Kamu tidak bisa membujuknya pergi dari saya. Iqbal, gaji yang akan dia terima dari rumah sakitmu tidak ada artinya dibandingkan dengan warisan yang akan saya hibahkan pada Ami ini nanti. Ami. Yes, who's speaking? Arya. Hai baby, apa kabar? Nggak begitu baik. Loh, kenapa sayang? Ada huru-hara lagi di Indonesia? Indonesia sih baik-baik aja. Saya bicara tentang kita, tentang kamu. Loh, memangnya tentang kita kenapa? Hubungan kita kan baik-baik saja, baby. Baik atau enggaknya kan tergantung kamu. Dari tadi saya telepon, answering machine terus yang jawab. Kenapa sih? Saya habis dinner sama teman saya. Kemudian saya dikenalkan sama orang yang mau kerja sama dengan proyek saya. Lalu, sampai kapan saya harus menunggu seperti ini terus? Saya belum bisa menjawab dengan pasti, Beb. Karena urusan saya di sini belum selesai. Tapi begitu urusan saya selesai, saya akan segera kembali ke Indonesia. Kamu sepertinya mengulur-ngulur waktu saya. Kamu nggak tahu ya bagaimana bingungnya saya menghadapi urusan di sini? Kamu jangan marah begitu dong, Beb. Saya juga pengen cepat pulang. Begitu urusan selesai, saya akan berada di sisimu. Oke? Oke. I love you, baby. I love you too. Bye. Bye.